walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidayah, petunjuk Allah, inayah, pertolongan Allah senantiasa menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimana. Salawat dan salam selalu bagi hamba pilihan Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan insya Allah seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya mujibas sa'il. Kali ini kita membahas 7 sunnah harian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup kita terdiri dari hari-hari, jam, menit, detik. Orang-orang yang beriman menyadari bahwa hidup ini amat sangat cepat berlalu, bahkan sekejap. Bagaimana tidak disebut sekejap? Kita bisa bayangkan waktu usia 10 tahun, 20 tahun, ketika menjadi anak, tahu-tahu sekarang sudah punya anak. Atau mungkin saat kita membayangkan menjadi seorang cucu, tahu-tahu kita sekarang sudah punya cucu. Tahu-tahu 50, 60, dan semua kita lalui dengan sekejap. Pernahkah terbesit di benak kita membayangkan mereka yang telah wafat 10 abad yang lalu, 5 abad yang lalu, seabad yang lalu, atau baru yang meninggal? Apa yang mereka rasakan di alam kubur? Bukankah semua peristiwa itu dilalui dalam sekejap? Alhamdulillahirabbil alamin, kita belum wafat, kita belum berada di alam kubur, kita masih hidup. Disinilah cerdasnya orang beriman. Kesadaran bahwa hidup ini sekejap, karena itu diolahnya lah hidup sekejap ini berarti untuk hidup panjang hari tanpa akhir. Dan ini memotivasi kita, mendorong diri kita untuk berbuat baik mumpung masih hidup, mumpung masih sekejap. Dan kita tidak mau terjebak oleh hanya karena keenakan sekejap, tapi menderita berkepanjangan. Dari malas berbuat sia-sia, apalagi melakukan perbuatan maksiat dan kezaliman. Nauzubillahi min dzalik. Menyebutnya saja sudah gak nyaman, apalagi melakukannya. Karena hidup ini cepat berlalu. Karena itulah kita ingin mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang tercerdas, yang memanfaatkan setiap hitungan hari, jam, menit, detik berarti. Tentu beliaulah tauladan kita.
tauladan yang memberikan contoh terbaik memanfaatkan hidup sekejap ini. Pertama, Rasulullah SAW memulai hidup dengan qiyamul lail, tahajud. Adalah salat pilihan. Tidak sembarang hamba Allah yang mau melakukan qiyamul lail. Baik, semua kita bisa bangun malam, tapi belum tentu mau salat malam. La min ibadihil mustafa, kecuali hamba pilihannya. Karena itu benar-benar hamba terpilihlah yang mau melakukan qiyamul lail. Syarful mu'min salatuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin itu adalah salat tahajudnya. Dan itulah yang membuat mereka mulia. Tiba nafs, kata Nabi, orang kalau tahajud jiwanya hidup. Gimana enggak hidup? Saat malam, saat orang lelap dalam peraduan tidur, ia bangun, melek mata hatinya. Di tengah kegelapan dia mengakses nur hidayah Allah pada diri. Tidak heran malaikat pun yang diciptakan dari cahaya terkagum-kagum sehingga hormat kepada hamba Allah yang tahajud. Masya Allah, subhanallah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan keutamaan qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaklah engkau bangun di penghujung sepertiga bagian malam sebagai salat sunnah tambahan. Asa, niscaya, asa, tentu, asa, insya Allah, pasti Allah akan menempatkan kedudukanmu pada maqam yang terpuji. Terpuji di mata Allah. Karena itu Allah memuji-muji hambanya yang qiyamul lail. Tajapa junubuhum anil madaji. Hai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka beristighfar di waktu sahur. Bahkan dalam ayat yang panjang surah Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-lail sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridhoku, rahmatku, ampunanku, takut dengan azabku dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Sama enggak hambaku yang tahu dengan yang tidak tahu? Sesungguhnya hanya hambaku yang tahu, yang cerdas, yang pintar sajalah yang mengingatku di tengah malam. Innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi antara ciri ulul albab, mereka yang menikmati qiyamul lail. Ulul itu punya albab, lub, berisi, berjiwa agama. Tidak heran mereka dipuji oleh Allah, sangat mengagumkan. Allah memuji ciptaannya karena menikmati qiyamul lail. Maka siapapun yang ingin terpuji di mata Allah, manfaatkanlah momentum tengah malam itu. Bahkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Idza qama 'abdi nisfal lail fa innahu da'ani." Jika hambaku bangun di tengah malam kemudian bertakbir Allahu Akbar, seakan ia memanggilku. Fa'anzaltu ilal ardi, maka aku pun turun ke muka bumi. Aku hampiri hambaku yang memelas di tengah malam. Abdi, hambaku. Abdi, pilihanku. Abdi, kekasihku. Ma tatlubu minni, apa yang kau pinta dariku? Hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah masalah-masalah yang ingin ku bantu untuk menyelesaikannya? Pasti kutunjukkan jalan keluar bagiku. Hal min mustaghfirin, adakah dosa-dosa yang ingin ku ampuni? Faghfirlah, pasti ku ampuni.